Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Stija Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar bersama. Alhamdulillah pada hari ini materinya peristiwa dalam kehidupan tema 7, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan berlatih, siswa dapat membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat dengan penuh percaya diri. 2. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. 3. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Nah, mari kita bersama-sama mempelajari materinya. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Adapun peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Nah, perhatikan contoh surat undangan berikut ini. Ya, apakah kalian pernah melihat surat undangan di rumah kalian? Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari surat undangan. Nah, tahukah kamu surat undangan? Mari kita bersama-sama membaca ya. Jadi surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi, untuk menghadiri acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jadi surat undangan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi. Jadi undangan resmi itu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Jadi ada mengatasnamakan sebuah instansi ya. Kemudian undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, perhatikanlah kembali surat undangan yang diterima ayah Beni. Menurutmu, termasuk jenis surat undangan yang manakah surat tersebut? Jelaskan. Jadi ini adalah surat undangan yang diterima oleh ayah Beni. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang jenis-jenis surat undangan, ini termasuk undangan apa? Iya, jadi ini termasuk undangan resmi. Mengapa? Karena ini ada lembaga. Ini mengatasnamakan suatu lembaga. Jadi undangan yang contohnya seperti ini termasuk undangan resmi. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari surat resmi. Jadi ada kepala surat. Jadi ini adalah kepala surat
Ini bagian-bagian undangan ya. Ada kepala surat, kemudian ada nama dan alamat tujuan. Ini adalah nama yang diundang. Kemudian ini adalah alamat yang diundang. Alamatnya Bapak Hermawan. Yang diundang itu adalah Bapak Hermawan. Kemudian dengan hormat adalah pembuka surat. Nah, di pembuka surat ini bisa dengan hormat, bisa juga memberikan kata salam. Ya. Kemudian isi surat. Ini adalah isi surat. Isi surat biasanya hari, tanggal, ada waktunya, ada tempatnya di mana, ada tujuannya atau keperluannya apa. Ya. Kemudian ada penutup. Penutup, demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Boleh ditambahkan dengan kalimat salam berikutnya. Kemudian ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi di mana surat itu dibuat, kemudian tanggal kapan. Kemudian yang membuat surat. Ini adalah yang membuat surat. Bagaimana bisa dipahami bagian-bagian dari undangan ini? Nah, pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya? Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut, lalu lakukanlah petunjuk kegiatannya. Jadi, sebentar untuk tugasnya, ada contoh undangan, kalian tinggal tandai. Yang pertama, tandai dengan warna merah untuk contoh undangan resmi. Jadi untuk undangan resmi kalian tandai warna merah, tanda checklist warna merah. Kemudian untuk undangan setengah resmi warna kuning. Jadi undangan setengah resmi itu kuning. Warna biru undangan tidak resmi. Tugasnya kalian tinggal screenshot gambar ini, kemudian kalian tandai yang mana. Kalau warna merah undangan resmi, warna kuning dan warna biru ya, undangan warna biru itu contoh surat undangan yang tidak resmi. Ini adalah tugas kalian. Nah, ayo mencoba. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari nyengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus seperti menghilang dari lemari? Jadi kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Jadi menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Jadi ini contohnya kamper, es krim. Ini merupakan benda padat. Nah, jika disimpan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis atau menjadi gas. Inilah yang dimaksud dengan menyublim. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Ya, ini gambar apa? Jadi pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangunan listrik, pencegahan banjir, dan tempat wisata. Jadi pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami materinya dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Demikian, ingat untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan masker jika keluar dari rumah, dan rajin-rajin mencuci tangan. Ingat untuk tetap menyelesaikan tugas tepat waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.